Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang wisata religi makam Gus Dur. Beberapa waktu lalu ada tweet dari seorang politikus Partai Demokrat, Rahlan Nasidik, yang mengatakan bahwa pembangunan makam Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Kompleks Makam Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur dibiayai negara. Putri sulung Gus Dur langsung membantah dan menjelaskan dengan gamblang bahwa pembangunan makam Gus Dur dibiayai oleh keluarga besarnya. Negara hanya memperbaiki jalan menuju area makam Gus Dur dan membangun tempat berjualan bagi warga sekitar, serta beberapa fasilitas lain seperti tempat parkir dan toilet. Atas dasar itu, barisan kader atau barikade Gus Dur mengirimkan surat somasi kepada Rahlan, dan ia didesak meminta maaf karena kicauannya soal makam Gus Dur. Wisata religi makam Gus Dur memang menjadi salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Jombang, bahkan di Jawa Timur. Gus Dur meninggal pada 30 Desember 2009 di Jakarta akibat penyumbatan pada pembuluh nadi. Sebelum Gus Dur meninggal, sudah ada makam dua pahlawan nasional di kompleks tersebut, yaitu tokoh agama pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Menteri Agama pertama RI, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yang adalah kakek dan ayah Gus Dur. Selain itu ada juga sekitar 45 orang yang dimakamkan di kompleks makam Gus Dur, mulai dari pendiri pesantren Tebu Ireng, pengasuh pondok, keluarga, hingga zuriyah. Makam Gus Dur sendiri terletak di sebelah pojok utara dengan tanda batu unik bertuliskan, "Di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan," dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Arab, Inggris, dan Cina. Kawasan makam Gus Dur dibuka dalam 2 sesi, yaitu mulai jam 7 pagi sampai 4 sore, dan sesi kedua mulai jam 8 malam sampai 3 pagi. Selain memanjatkan doa, para peziarah juga bisa berfoto dan membeli oleh-oleh atau souvenir. Ketika memasuki area makam Gus Dur, peziarah akan disambut lorong panjang yang berisi pedagang oleh-oleh di samping kanan dan kirinya. Dulu lorong itu adalah kamar para santri. Makam Gus Dur dikelola oleh Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng dan hasil dari infak peziarah dikelola dan disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah mulai membenahi kawasan makam Gus Dur 2 tahun sejak Gus Dur wafat. Pada tahun 2011, Kemendikbud RI dan Pemkab Jombang mulai membangun Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari, kawasan parkir, dan juga sentra PKL di makam Gus Dur. Semasa hidupnya, Gus Dur dikenal sebagai orang yang humanis, demokratis, humoris, dan budayawan. Ia juga dikenal sangat pluralis dan melindungi kalangan minoritas, sehingga peziarah ke makamnya pun melintas batas, bukan hanya kalangan Muslim, tapi juga para pemeluk agama lain. Hal itu secara otomatis mendatangkan rezeki bagi warga sekitar. Ada yang berjualan makanan dan minuman, ada yang berjualan souvenir, ada juga yang menyewakan penginapan. Bahkan, ada juga penjual jasa fotografer keliling, terutama saat perayaan Haul. Adanya peziarah makam Gus Dur tidak saja mendorong pengusaha kecil, tapi juga turut meningkatkan harga properti di sekitar makam. Dari semula Rp250.000 per meter persegi, naik jadi lebih dari Rp1 juta setelah adanya makam Gus Dur. Pada tahun 2017 lalu, Kompleks Makam Gus Dur meraih penghargaan Anugerah Wisata Jawa Timur atau AWJ 2017 untuk kategori Daya Tarik Wisata Budaya. Kawasan wisata religi makam Gus Dur menyisihkan 2 nominasi lain, yaitu Kampung Wisata Tanoker Jember dan Destinasi Wisata Ngrayudan Ngawi. Namun, karena pandemi COVID-19, kawasan wisata religi makam Gus Dur harus ditutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Salah satu putri Gus Dur, Alisa Wahid, beberapa waktu lalu melalui akun media sosialnya mengatakan pihak keluarga memutuskan untuk tetap menutup area makam Gus Dur karena jumlah pengunjung setiap harinya mencapai ribuan orang. Bahkan pada akhir pekan bisa mencapai 10.000 pengunjung.
sehingga dikhawatirkan berkerumunnya banyak orang menjadi klaster penyebaran COVID-19. Meski demikian, pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz mengatakan setiap hari tetap saja para peziarah masih ada yang berdatangan. Mereka memanjatkan doa di luar pagar pesantren. Sebelum menjadi Presiden RI, Kiai kelahiran Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 ini sudah dibekali ilmu agama sejak kecil oleh kakeknya, Kiai Haji Hashim Asyari. Bahkan di usia 5 tahun, Gus Dur sudah lancar membaca Al-Quran. Pada tahun 1944, Gus Dur dan keluarganya harus pindah ke Jakarta, karena saat itu ayahnya terpilih menjadi Ketua Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Tapi setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, Gus Dur kembali ke Jombang. Kemudian saat ayahnya ditunjuk menjadi Menteri Agama pada 1949, Gus Dur kembali ke Jakarta. Di Jakarta, Gus Dur kecil menimba ilmu di SD Kris, sebelum akhirnya pindah ke SD Matraman Perwari. Setelah lulus SD, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Yogyakarta, sembari mondok di pesantren Krapyak. Pada tahun 1957, Kiai penggemar musik klasik ini mulai memperdalam ilmu agamanya dengan menjadi santri di pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Setelah 2 tahun berselang, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras Jombang. Sambil menimba ilmu, ia juga bekerja sebagai guru dan jurnalis di majalah Budaya Jaya dan majalah Horizon. Selanjutnya, dengan menerima beasiswa dari Kementerian Agama saat itu, Gus Dur berangkat ke Kairo, Mesir, dan masuk ke Universitas Al-Azhar di Fakultas Syariah. Di sana, ia aktif di Asosiasi Pelajar Indonesia dengan menjadi jurnalis di asosiasi tersebut. Selain itu, Gus Dur juga sering menghabiskan waktu luangnya dengan menonton film-film Eropa dan pertandingan sepak bola. Pada tahun 1966 sampai 1970, Gus Dur kembali menerima beasiswa dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Baghdad, jurusan Sastra Arab. Pada 20 Oktober 1999, Gus Dur ditunjuk dan dilantik sebagai Presiden RI dengan menggandeng Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Di masa pemerintahannya, Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang diisi oleh orang-orang dari berbagai partai politik, non-partisipan, dan TNI. Bersama kabinetnya, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang jaya di era Soeharto. Di tahun yang sama dengan pelantikannya, salah satu menterinya, Hamzah Has, yang menjabat Menteri Pengentasan Kemiskinan, mengundurkan diri dari kabinetnya. Dan keluarnya Hamzah Has pada saat itu sempat menimbulkan berbagai spekulasi. Memasuki tahun 2000, Gus Dur sering berkunjung ke berbagai negara, seperti kunjungan ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia. Kemudian pada Februari hingga April 2000, Gus Dur memecat 3 menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dijabat oleh Wiranto, Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan yang saat itu dipegang Yusuf Kala, dan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi. Gus Dur punya alasan tersendiri atas pemecatan menteri-menterinya, mulai dari tuduhan pelanggaran HAM hingga dugaan terlibat korupsi. Kejadian ini sempat membuat hubungan Gus Dur dengan Partai Golkar dan PDIP merenggang. Selama menjabat sebagai presiden, Gus Dur sering menggunakan pendekatan-pendekatan simpatik dalam menyelesaikan beberapa kasus, seperti pada kasus Gerakan Aceh Merdeka. Di tahun 2000-an, kasus Bulog Gate dan Brunei Gate mulai mencuat. Kasus Bulog Gate terjadi ketika Gus Dur hendak meminjam kas dari Badan Urusan Logistik atau Bulog pada Januari 2000 untuk program pembangunan di Aceh. Meski sempat diimbau untuk berkonsultasi lebih dulu dengan DPR, tapi Gus Dur menolak. Kemudian pada Mei 2000, uang senilai 4 juta dolar Amerika lenyap dari kas Bulog. Tukang pijit Gus Dur, Suwondo, yang merupakan tersangka utama dalam kasus ini, mengaku mendapat perintah dari Gus Dur untuk mengambil kas Bulog. Tapi Kejaksaan Agung menyatakan Gus Dur tidak terlibat. Sedangkan kasus Brunei Gate terjadi ketika Gus Dur berkunjung ke Brunei dan menemui Sultan Brunei pada saat itu, di tahun 2000 pada bulan Februari. Dalam pertemuan itu, Gus Dur mengajak Sultan Brunei untuk berinvestasi di Aceh. Sang Sultan setuju dan menyumbangkan 2 juta dolar Amerika yang masuk ke rekening pemerintah. Saat itu, Sultan meminta Gus Dur merahasiakan uang bantuan yang diberikan.
Alhasil, Gus Dur tidak pernah mengumumkan ke publik, sehingga muncul anggapan Gus Dur menyimpan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Pada Januari 2001, dalam suatu pertemuan dengan para rektor universitas, Gus Dur menyatakan adanya kemungkinan Indonesia masuk ke dalam anarkisme, dan ia juga akan membubarkan DPR kalau hal itu terjadi. Bulan berikutnya, DPR mengadakan pertemuan dengan tujuan mengeluarkan nota berisi sidang khusus MPR di mana pemakzulan presiden dapat dilakukan. Sejak saat itu, gerakan anti-Wahid semakin terlihat, bersamaan dengan para demonstran NU yang siap membela Gus Dur sebagai presiden sampai titik darah penghabisan. Selama masa krisis pemerintahannya, Gus Dur kembali mencopot sejumlah menteri di kabinetnya. Setelah beberapa hari berlangsung, tepatnya April 2001, DPR kembali mengeluarkan nota dengan permintaan diadakannya sidang istimewa MPR pada 1 Agustus 2001. Di masa genting tersebut, Gus Dur lagi-lagi memberhentikan beberapa menterinya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keagamaan karena SBY menolak untuk menyatakan keadaan darurat. Pada 20 Juli 2001, Amin Rais mengumumkan sidang istimewa MPR maju dari 1 Agustus ke 23 Juli 2001. Sebelum pemakzulannya, Gus Dur sempat mengeluarkan dekret presiden. Tapi dekret tersebut tidak mendapatkan dukungan. Akhirnya, pada 23 Juli 2001, Gus Dur resmi dimakzulkan dan jabatan presiden berpindah ke wakilnya, Megawati Soekarnoputri. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Gus Dur dan wisata religi makam Gus Dur. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.